Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Dualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat senantiasa. Ini kayaknya sesi berikut ini adalah sesi reuni, sesi rapat internal di antara kita. Oleh karena itu saya merasa seperti punya hak lebih untuk bilang mohon teman-teman sekalian untuk maju memenuhi kursi di bagian depan. Boleh ya? Gitu. Saya yang disuruh mundur. Teman-teman disuruh maju, saya disuruh mundur. Oke, selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo beserta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Tati Apriliana akan bersama-sama dengan teman-teman sekalian berbincang-bincang dengan narasumber kita yang mungkin saya nggak perlu sebutin bionya satu-satu. Ada Mas Handoko Hendroyono, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Handoko. Sekalian saya panggil boleh ya Mas ya, biar saya nggak sendirian di depan kelamaan. Kemudian beliau adalah brand aktivis, penulis, pengalaman produser film, jagoan placemaking. Nggak perlu banyak ngomong, pasti teman-teman sudah kenal semuanya. Beliau juga Ketua Jakarta Creative City Forum. Selanjutnya kita akan panggil Kang Vicky Satari. Kang Vicky, tepuk tangan untuk Kang Vicky. Kang Vicky di dianya. Saya tahu kayaknya sedang di mana. Oke, nanti menyusul. Selanjutnya Kang Vicky Satari adalah Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network dan sederet atribut yang lainnya, tapi hari ini beliau bicara sebagai Ketua ICCN. Selanjutnya juga ada Mario Davis. Ya, saya panggil sahabat saya Mario Davis, beliau adalah Korda Jawa Barat. Lalu ada Hilmi Fabeta, Korda ICCN untuk Banten. Kemudian di Zoom ada Kang Rio yang seharusnya bisa datang dari Sukabumi ke Jakarta tapi terhalang karena harus ngurusin kantor dan LPJ karena ini akhir tahun gitu ya. Oke, sekali lagi selamat datang di acara Sarinah Jakarta Content Week. Hari ini sebenarnya lebih ke kita tuh kayak rapat internal ya Mas Koko ya. Betul. Gitu. Jadi di sini ada JCCF mungkin untuk dan ICCN. Saya mungkin sekilas bisa perkenalkan kepada teman-teman sebenarnya. JCCF, ICCN itu apa? Kang Vicky, punten Kang tadi sudah dipanggil. Selamat datang sekali lagi Kang Vicky, hadir lagi sesi sebelumnya sudah. Tapi saya pastikan tidak akan bosan karena materinya berbeda. Gitu. Jadi di panggung kita itu ada jagoan-jagoan ICCN, ada jagoan JCCF. Apa itu ICCN, apa itu JCCF, perkenankan saya untuk menyampaikan pengantar. Jadi Indonesia Creative Cities Forum adalah sebuah jejaring kota dan kabupaten kreatif beserta komunitas dan pegiat yang ada di dalamnya, gitu ya, yang mengusung dan berkomitmen untuk mewujudkan 10 prinsip kota kreatif. Kini dalam ICCN telah tergabung 211 inisiatif kota kabupaten di bawah koordinasi 11 Korda yang tergabung dalam pengurus pusat ICCN. Komitmen ICCN adalah memajukan kota-kota kreatif di Indonesia dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine creativity, kemudian berupa ide gagasan kreatif dan inovatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dan keterlibatan unsur-unsur stakeholder-nya. Ada birokrasi, ada akademisi, ada bisnis, komunitas, media, dan sekarang tambah satu ya Kang Vicky ya, penyedia jasa keuangan. Lalu apa itu JCCF? Kalau teman-teman tanya ini ada ICCN, ada JCCF gitu ya. JCCF yang diketuai oleh Mas Handoko adalah jejaring ICCN untuk wilayah Jakarta yang baru saja terbentuk di tahun ini. Gitu. ICCF menjadi wadah bagi pelaku dan komunitas kreatif di ibu kota. Dan hari ini kita ICCN dan JCCF akan rapat internal nih. Kira-kira gas apa yang bisa kita bawa untuk menggerakkan komunitas kreatif ke depannya dan kita mau ngapain. Oke, mungkin kita mulai dari 2 pertanyaan kali ya Mas Koko sebelum nanti yang melakukan pemaparan Mario aja ya. Nanti kita akan dengarkan pemaparan dari Mario. Tapi sebelumnya saya izin untuk menyapa teman-teman yang ada di sini. Ada pengurus JCCF, ada yang dari Tangsel angkat tangan dong. Iya, ada yang dari Banten angkat tangan.
Ada yang dari Kendari kayaknya nih Bang Isra, Marendra tanda tangan. Jadi harusnya representatif lah ya. Dari tadi ada Aldi dari Padang ya kan, Sumatera ada, Jawa ada, itu Sulawesi ada. Itu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari dua hal ya teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman ya, biar rata. Jadi kita sebagai jejaring atau penggiat ekonomi kreatif itu kan adalah aset besar gitu ya, aset kolektif yang sangat luar biasa yang seharusnya tidak hanya menjadi culture movement, tapi juga bisa menjadi gerbong untuk melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas. Nah, kira-kira apa yang bisa secara konkret kita lakukan untuk dijahit oleh masing-masing jejaring supaya tujuan tadi tercapai? Gitu, mungkin bisa dimulai dari berdasarkan alfabet karena semuanya ini pasti punya jawaban yang jitu. Kita mulai berdasarkan alfabet saja. Dari Kang Vicky, silahkan Kang. Iya, sebenarnya alfabet nama KTP itu saya T ya. Harusnya dari ujung saya itu bagus depannya. Tapi karena nama panggung jadi F yang diambil. Jadi kalau saya ngomongin jejaring sebagai jejaring, kita inisiatif Bandung Creative City Forum ini saya kembali dulu belum ICCN ini. 2008, waktu itu ketua pertamanya Kang Emil, Ridwan Kamil sebelum jadi wali kota. Pada saat itu kita melihat perkembangan kotanya itu menuju ke arah yang tidak benar lah versi kami gitu. Korupsi di mana-mana itu udah ceritanya banyak lah di koran ya. Masa kelam kota Bandung yang kemudian kita berpikir bahwa ini harus ada komunitas ngambil peran yang sampai akhirnya ada forumnya. Ngumpulin, jadi yang biasanya sendiri-sendiri akhirnya kita ngumpul. Dari kumpul banyak ide bersama. Ngumpulin pertama itu sangat challenging karena setiap komunitas punya programnya sendiri, punya tujuan sendiri, punya sejarahnya, punya masalahnya masing-masing. Tapi ada satu nih yang sama, yaitu semua komunitas punya event. Nah, makanya tadi di awal juga di sesi yang sebelumnya saya cerita terkait dengan Hell Harvest, itu di 2008 kita ada kumpulin 31 komunitas bersepakat bikin event bareng-bareng, event sendiri-sendiri sebenarnya yang memang sudah janjian waktunya aja. Jadi kemudian 1,5 bulan ada 31 kegiatan dari 31 komunitas. Tapi menariknya karena disiapin bareng-bareng, akhirnya satu sama lain berkolaborasi. Contoh event musik metal dengan tradisi Sunda. Event kami di Distro Clothing dulu, saya ketua KIK, bikin nama event namanya Kick Fest. Kemudian ada juga tenan-tenan yang dari komunitas kreatif yang lain. Jadi bukan hanya jualan baju, akhirnya macam-macam kontennya. Nah, dari hal sederhana kolaborasi event ternyata udah dapat maslahatnya. Nah, kemudian baru kita strukturkan tujuannya. Kembali, kita ini pengen menjadi pressure group. Pressure group untuk hal-hal yang baik untuk kota kita sebetulnya gitu loh. Ketika kita punya ide terkait dengan ruang publik, ada pom bensin yang kita ingin aktivasi menjadi ruang publik yang kreatif, nggak disetujui oleh pemerintah. Ada pembangunan flyover di Bandung namanya Pasupati, Pasteur Surapati, di bawah jembatan Pasupatinya jadi ruang-ruang negatif gitu ya, karena ada pembangunan itu jadi tempat sampah aja, pokoknya inilah nggak keurus gitu. Kemudian kita ada ide bikin taman gitu ya, taman kota yang dengan desain yang baik gitu. Juga kita presentasikan ke pemerintah kota, nggak disetujui juga gitu. Karena udah dikuasai, ini punya Ormas A gitu. Itu dulu 2008, 2010 perjalanan waktu tuh kita berjuang terus. Tapi festival terus jalan nih setiap tahun. Nah, tadi kembali sebagai pressure group, akhirnya kita menyepakati saatnya komunitas mengambil alih kota. Jadi kita dorong Ridwan Kamil, Ketua BCCF, untuk menjadi wali kota Bandung yang nggak berpartai, tapi memang pakai jalur partai politik ya, karena tiketnya yang punya kan sistem demokrasi kita begitu. Dan berhasil. Di 2013 Kang Emil bisa jadi wali kota, hari ini gubernur. Ya kalau ngomongin sejarahnya sebetulnya itu bagian dari bagaimana komunitas, si jejaring komunitas kreatif ini mengambil alih kota secara formal.
Terima kasih Kang. Lanjut ke Mas Handoko, masih berdasarkan alfabet nih dari F, H, A, baru HI. Silakan menanggapi tadi Mas, pertanyaan yang sama untuk keempat jagoan kita. Kelima dengan Rio nanti dari Sukabumi. Ya, oke. Saya sebenarnya ada materi tapi nanti aja setelah dari Jabar. Oh, supaya ini, karena apa? Kan kita sekarang lagi duduk di Sarinah ya, jadi saya merasa sebenarnya kita ini memiliki momentum yang luar biasa. Kang Vicky mungkin sudah mendahului dengan momentumnya waktu itu, tapi sekarang ini saya waktu itu mungkin masih di periklanan zaman itu, belum terlalu terjun di komunitas, tapi yang saya rasakan masih. Tapi yang saya rasakan hari ini momentumnya itu sangat kuat untuk kita. Oh ternyata udah sekarang. Mau siapa duluan ya? Atau mau sharing atau sharing dulu kali ya supaya saya. Oke. Saya berdiri ya, izin berdiri ya. Oke. Jadi nggak ada di sini ya? Panitia boleh dibantu? Ya. Nah ya. Oke, saya ke sana ya. Oke, tadi saya cerita bahwa background saya orang kreatif. Saya lama di advertising agency, di branding. Dan latar belakang saya sebenarnya membuat saya semacam ampun-ampun gitu kali ya kata-katanya ya. Karena dulu saya membesarkan brand-brand asing, brand-brand mapan, terus saya kok merasa guru kami sama sebenarnya, Kang Irfan Nukman. Saya ketemu Kang Irfan Nukman dan kayaknya kita harus meng-create sesuatu yang real. Makanya ini menurut saya create is to relate. Karena kreativitas kalau nggak relate percuma kita. Jadi mungkin diklik ya. Nah kayaknya ada slide sebelumnya ya. Nah saya baru balik dari Jambi kemarin dan sebelumnya di Padang, ke Padang. Saya kok menangkap sekarang ini bertumbuhan lokalitas yang sangat luar biasa. Skalanya kecil-kecil, tapi pengaruhnya besar sekali. Kayak kemarin saya ke kedai kopi di Jambi, contoh ya, namanya Duniawi. Namanya lucu sekali, Duniawi. Bayangkan anak muda yang ngejalanin, umur 21 tahun, Duniawi ini udah ekosistem. Dia ada record company, record label, ada ruang untuk berjejaring gitu, ruang musik dan lain-lain ya. Dan menurut saya ini sebenarnya saya sudah mengamati dari mungkin 6 tahun lalu ya di kopi. Karena saya salah satu founder filosofi kopi. Dan yang menarik adalah kenapa berjejaring ini penting, karena saya mendapati justru bukan kompetisi, tapi justru kayak kemarin pemandangan, misalnya ada Aga, ada Dua Coffee, ada Tuku, itu justru bekerja sama. Nah inilah yang saya anggap kita ini perlu berjejaring dan akhirnya kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya punya kekuatan yang saya sebut authenticity. Authenticity itu kurang lebih ya kita punya latar belakang, budaya, kita punya latar belakang rantai pasok dan lain-lain yang menyebabkan kita ini sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu yang membawa saya sebenarnya salah satunya adalah saya berkolaborasi dengan Sarinah. Ya saya membantu Sarinah lah. Padahal saya kan M-Block gitu ya, post-block gitu. Tapi saya merasa tidak perlu bersaing dengan Sarinah. Karena kita harus bikin semacam istilah saya itu cluster ya. Jadi Sarinah ini game changer menurut saya. Kenapa? Karena dia akan menjadi mall, community mall yang akan menjadi ruang publik. Nah, pada perjalanannya yang menarik, karena ini hubungannya dengan stakeholder yang lebih besar, saya banyak dihubungin oleh mall-mall. Dan mall-mall itu berubah ke arah community mall. Dan ini fenomena ini terjadi di negara-negara lain, kota-kota besar di dunia. Dan tumbuhnya kota-kota ketiga, kayak misalnya saya baca di Monocle kayak Nepal,
dan kota-kota yang kecil, itu juga sebenarnya tanda bahwa orang itu nggak mau lagi pergi ke tempat yang sama aja gitu. Kalau kita ke mall kan sama aja, pasti ada Uniqlo, ada SNM, Sogo dan lain-lain. Jadi Starbucks. Thank you diingetin, ada Starbucks. Jadi inilah otentisitas kita sebenarnya kesempatannya besar sekali. Saya cukup ngotot untuk kita istilah saya bikin klaster kreatif lokal. Ini dari Cipete sampai kantor pos ya, M Block, ini contoh aja sebenarnya. Saya yakin di Bandung juga ada. Nanti bayangkan kalau kita bisa kembangin ke titik-titik yang lebih luas. Di Bandung saya sangat respect ada hallway misalnya, itu luar biasa sekali. Nah, jadi menurut saya kita ini harus meng-create conversation tentang lokalitas, tapi juga harus merebut teritori. Which is teritorinya sebenarnya ini fisik. Yang kita harus miliki adalah sekarang ini fisik kita harus punya, dan secara culture kita juga harus kuat membangunnya ini. Dan akhirnya kuncinya menurut saya adanya di partisipasi publik, di komunitas. Karena kita ini kekuatan kita kan sebenarnya komunitas. Kami menjalankan place blending akhirnya di beberapa kota, di Padang, di Jambi, kita juga di Medan dan lain-lain. Dan akhirnya kesimpulan saya ini sih sebenarnya, kita membutuhkan, kenapa saya sebut retail? Nah ini sesuatu yang kita harus diskusikan sebenarnya. Orang kalau dengar retail atau dengar commerce, itu kan biasanya kan, ini kepentingannya bisnis nih. Tapi sebenarnya ini suatu hal yang kita sangat harus taruh di posisi penting. Karena kalau kita mau sustain, tadi ada pertanyaan dari misalnya dari Padang tadi ya, pada akhirnya adalah retail. Jadi kita membutuhkan retail baru sekaligus ruang publik yang didorong oleh partisipasi publik, swasta, pemerintah, dan harus menyatu dengan kota, rencana kota, beserta penataannya. Semua dalam rangka untuk kepentingan kenyamanan dan kemajuan publik. Jadi ruang publik ini menjadi teritori kita menurut saya untuk kita mengembangkan ini menjadi sebuah kekuatan yang real dan kita punya ruang yang memang milik kita gitu. Kurang lebih itu sih kalau menurut saya. Makasih. Terima kasih banyak Mas Koko. Ini yang disampaikan Mas Koko ya menjawab 2, 3, 4 pertanyaan saya selanjutnya. Oke, sekarang giliran Hilmi dulu nih, coba. Kan tadi berdasarkan alfabet. Tadi tolong saya minta tadi pertanyaan. Ngomong aja soal tadi bagaimana seharusnya jejaring atau penggiat ekrafis sebagai aset itu nggak cuma jadi culture movement gitu. Ya, makasih Mbak Tati. Saya pikir apa yang disampaikan sama Kang Vicky terus sama Mas Han itu ada panggilan baru nih Mas Han. Mas Han, jadi keren Mas. Jadi agak keberat-beratan gitu ya, jadi Mas Han. Oke, sorry Mi. Tapi nggak apa-apa kan? Kirain nanti ada yang tersinggung gitu. Apa yang disampaikan oleh mereka berdua ini, saya pikir itu gambaran besar bagaimana komunitas atau forum komunitas ini seyogyanya ada di tengah masyarakat. Misalkan kita dengar apa yang Kang Vicky sampaikan, bagaimana irisan mereka, kan kalau kita bisa peras gitu ya, itu kan asasnya pasti DIY gitu. Terus semangat gotong royong, mereka berkumpul karena ayo kita pengen ngerjain ini. Terus bagaimana nanti di tengah perjalanannya, gue teh nggak nyaman sama kebijakan ABC gitu, stakeholder pemerintah dan segala macam gitu. Terus disambung lagi tadi bagaimana Mas Han tadi menyampaikan bahwa pentingnya narasi, terus dialog gitu, yang justru itu yang membedakan dengan tadi disebut bagaimana mall itu mencoba menarik komunitas sebagai komoditas gitu. Padahal kan nggak begitu, dia harus dipandang sebagai entitas. Nah, maka kalau tadi pertanyaan Mbak Tati bagaimana jejaring seharusnya, apakah sekedar kultural doang, saya pikir komunitas di era hari ini dia harus menempatkan dirinya kepada sesuatu yang sifatnya berdampak gitu ya. Oke, kita ngomongin kultural, tapi dia bagaimana meninggalkan jejak yang akhirnya berdampak buat siapa? Kalau tadi bahasanya Mas Han tuh ada teritori, ada kota dan segala macam. Jadi kalau kami gitu di Tangerang Selatan, case
view-nya mirip sama yang Kang Vicky sama Mas Han sampaikan, cuman tiap kota kan pasti narasinya beda-beda ya. Kalau di Tangerang Selatan, kita tetanggaan nih sama Jakarta, itu salah satu preposisinya karena di kami itu kota berbasis residensial. Jadi ada 3 developer besar yang mungkin saya tidak perlu sebut namanya gitu. Nah, itu nanti kamu dikira jadi humas ya lagi? Dikira jadi humas. Difitnah terus. Nah, karena ada developer itu di satu sisi ya semua serba banyak percepatan, akselerasi dan segala macam. Di sisi lain tentu saja itu menyebabkan disparitas. Nah, hal ini yang bahaya secara kultural. Apa yang bikin bahaya artinya yang dibangun pendekatannya hanya yang sifatnya berbasis residensial kebutuhan di satu area tertentu gitu. Sementara di sisi lain bagaimana misalkan apakah ada ruang kultural gitu. Nah, kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu. Akhirnya di satu masa kami menggugat kita butuh galeri. Sampai hari ini alhamdulillah kota kita belum punya galeri kota. Nah, itu berbahayanya gitu. Nah, maka itu yang kita perjuangkan, ruang-ruang kultural, space dan segala macam. Akhirnya yang terjadi yang tumbuh dari pihak-pihak swasta seperti di Bintaro itu banyak sekali ya, geng-gengnya misalkan gengnya Sirdendi, gengnya Mas Han, terus bagaimana inisiatif-inisiatif program komunitas seperti Bintaro Design District dan segala macam kita pindah ke Ciputat, semangatnya itu sangat semangat anak-anak pergerakan karena ada kampus UIN gitu ya, terus nanti beda lagi kalau di Pamulang seperti apa dan segala macam. Bukan mendiskreditkan yang ada di developer, tapi itu bagaimana kami tumbuh. Jadi, kalau tadi balik ke pertanyaan, saya pikir komunitas menempatkan posisinya seyogyanya di era hari ini ke dalam posisi yang sublim gitu ya, nggak hanya bicara tentang kultural, tapi tadi ada kutipan menarik di sesi pertama dari diskusi ini, Kang Vicky tadi nyampaikan program itu sesungguhnya bukan tujuan akhir, tapi social engineering yang utama. Saya pikir itu untuk jadi menjawab catatan. pertanyaan tadi. Ya, oke. Terima kasih Hilmi. Selanjutnya giliran Bro Mario nih. Ada slide yang bisa disampaikan, mangga sambil berdiri Siap. juga boleh. Terima kasih Mbak Tati. Izin berdiri, Ketum Mas Handoko. Jadi teman-teman ini lebih cerita sekilas saja tentang Jawa Barat, wilayah yang kemudian wilayah kerja yang dipercayakan oleh Ketum Vicky Satari untuk kemudian selalu dirawat lah begitu ya. Jadi tentang Jawa Barat ini sebetulnya saat ini kalau bicara secara struktural gitu ya, hari ini saya ada Rio juga yang bantu dari Sukabumi Creative Hub. Kalau saya sendiri dari Cianjur, Cianjur Creative Network, memang gerakannya basisnya juga komunitas. Nah, kami kemudian juga mencoba mentransfer apa yang didapat gitu kepada jejaring-jejaring dengan kemudian membentuk korwil-korwil. Jadi dari beberapa jejaring ini sebenarnya harapannya transfer pengetahuan dari apa yang saya dapat sebagai Korda begitu dari Mas Handoko, dari Kang Vicky, dari teman-teman lain yang hebat di CCN agar kemudian terdistribusi dengan baik kepada jejaring di daerah. Makanya kemudian kami bentuk korwil. Jadi fungsinya bagi kami seperti itu. Di samping juga kerja-kerja kolaborasi tentunya. Nah, selanjutnya adalah kami kemudian melakukan aktivasi-aktivasi program yang memang ini lebih sederhana sebetulnya dan tidak terlalu memberatkan begitu, kerja-kerja jejaringnya tetap berjalan. Yang paling penting adalah bagi kami dari banyak program ini adalah terkait pemetaan isu terkini jejaring ekonomi kreatif di Jawa Barat dari 1 sampai 6 gitu ya. Tentang pemetaan isu terkini jejaring kreatif di Jawa Barat. Nanti saya akan cerita sedikit tentang isu-isu terkini yang menurut saya juga mungkin menarik untuk kemudian dibahas pada sesi khusus di ICCN. Nah, jadi ini beberapa kegiatan yang memang rutin dilakukan oleh teman-teman di Jawa Barat. Ada talk show dan segala macam, kami coba kolaborasi juga dengan teman-teman pemerintahan, agar kemudian ada pemahaman yang mungkin bisa didapat oleh pemerintah tentang apa sih sebenarnya keinginan komunitas dan segala macam yang kemudian dilakukan seluruh Jawa Barat gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kami kemudian di Jawa Barat kemudian berdasarkan buku putih. Jadi di ICCN itu kami punya kitab suci lah begitu ya, yang selama ini menjadi acuan standar pergerakan teman-teman untuk kemudian kami coba petakan. Kami memetakan ada jurus Catayaka Dasa begitu,
Terus kemudian juga terkait dengan forum lintas 10 prinsip kota kreatif dan lain-lain sebagainya. Saya akan percepat saja di bagian ini, nanti kita akan banyak diskusi di sesi belakang. Jadi ini kemudian saat saya diberi amanat untuk kemudian melakukan pekerjaan ini di Jawa Barat, dari Cata Eka Dasa itu nanti juga ada korelasinya dengan Mas Handoko juga. Kami coba memetakan apa yang ada di Cata Eka Dasa dan bagaimana implementasinya di setiap jejaring di level kabupaten kota. Dari pemetaan ini kemudian kami menemukan dan berprogres terus hingga kemudian akhirnya kami bergerak dari 2019 sampai di 2021 ini, data dari 10 jejaring yang 5 terverifikasi begitu, hari ini bertumbuh sampai 25. Jadi teman-teman kemudian bersemangat untuk kemudian ikut terlibat di ICCN secara lebih intens karena merasakan ada beberapa hal yang menjadi isu bersama yang selama ini mungkin masih belum terakomodir begitu. Nah, terus ini jejaring-jejaring yang ada di Jawa Barat, kalau teman-teman boleh tahu dari 27 kabupaten kota, saat ini terus bertumbuh dan bertumbuh terus begitu. Dan semuanya punya pola gerakan yang unik gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bro Hilmi juga, jadi keunikan ini yang kemudian tidak diganggu-ganggu oleh kami di Korda Jabar. Kami biarkan teman-teman secara natural untuk kemudian bergerak dan menyampaikan gagasannya kepada pemerintah dan juga kepada publik. Nah, kemudian kami juga melakukan verifikasi terkait kelengkapan data. Ini lalu saya percepat saja. Nah, ini yang kemudian menarik. Jadi kami coba di teman-teman di Jawa Barat mencoba menafsirkan 10 prinsip kota kreatifnya ICCN dalam bentuk regulasi. Yang kemudian ini baru tahap awal ya. Jadi kami misalnya terkait regulasi kota welas asih. Apa sih yang disebut welas asih? Apa kemudian ada implementasi regulasi dari pemerintah atau tidak misalnya. Tapi untuk tahap awal kemudian kami mencoba memetakan regulasi tentang ekonomi kreatif yang secara prinsip itu kemudian diakomodir oleh negara begitu di setiap kabupaten kota. Dari awalnya ini cukup sedikit sekali regulasi-regulasi ini. Kalau teman-teman boleh lihat, awalnya itu kami hanya punya di 2019 itu tentang Perda pengembangan aircraft dari provinsi begitu ya. 2017, 2019. Jadi berkembang dan kemudian dari sana kemudian muncullah Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Kami apresiasi terhadap munculnya Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi di Jawa Barat, yang kemudian juga memanasi dan menghangatkan teman-teman di jejaring di level daerah untuk kemudian juga mendorong pemerintah untuk juga berpihak terhadap regulasi-regulasi yang ada di kabupaten kota. Karena selama ini kan basisnya lebih ke provinsi, terus kemudian tidak berapa lama teman-teman boleh lihat itu munculnya regulasi itu kalau boleh dilihat dari 2019, 2020, 2021. Jadi ini cukup banyak sebenarnya kalau dipetakan sekarang teman-teman lagi sedang semangat-semangat juga untuk membahas tentang Rindekraf, Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Kemarin juga Kemenparekraf sedang mencoba merumuskan Rindekraf terbaru ya berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang baru. Nah, regulasi ini kalau boleh lihat munculnya di 2019 sampai hari ini. Jadi ini dorongan-dorongan teman-teman di daerah. Dan modelnya adalah pendekatannya kalau boleh dibilang unik, macam-macam begitu. Tapi pada intinya kami mencatat itu dan mendokumentasikan itu sebagai ruang pergerakan yang konkret dari teman-teman untuk kemudian menguasai ruang-ruang kebijakan di pemerintah daerah. Termasuk jadi nanti ke ruang-ruang fisiknya. Nah, terus dari sana teman-teman juga boleh lihat ini perkembangannya cukup pesat. Komite Ekonomi Kreatif awalnya mungkin kalau boleh dibilang hanya Majalengka dan Kota Bandung yang memiliki Komite Ekonomi Kreatif. Tapi tidak beberapa lama kita bisa lihat semangatnya teman-teman karena sering diskusi dan merasakan kebutuhannya, juga Pak Gubernur juga sangat semangat sekali tentang ekonomi kreatif. Cukup banyak muncul komite-komite yang kemudian menjadi jembatan antara komunitas dengan pemerintah karena bahasanya pasti akan berbeda ya. Nah, komite ini kemudian menjadi jembatan kami. Nah, dari ini tujuannya tentu untuk merespon ini sebetulnya. Jadi ada satu janji Pak Gubernur tentang akan membangun gedung kreatif di kabupaten kota di Jawa Barat. Untuk menyikapi hadirnya gedung kreatif center ini di Jawa Barat, ini banyak dinamika yang kemudian terjadi. Tapi ini akan bisa jadi bahan diskusi kita juga. Sebagaimana fungsi seharusnya misalnya Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi, ini
kami memetakan terus ya isu-isu yang terjadi di Jawa Barat. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi yang kemudian idealnya menjadi jembatan komunitas dengan pemerintah, jangan sampai kebalik posisinya begitu. Jangan sampai kebalik malah menjadi perpanjangan tangan pemerintah kepada komunitas. Itu yang kemudian terjadi hari ini dan kami di teman-teman merasakan ini perlu disikapi secara lebih serius. Kenapa? Karena dilihat sampai hari ini, kalau teman-teman bisa lihat dari 2 gedung kreatif center yang dibangun saat ini ada di Kota Bogor dan Kota Cirebon, terus 75% ini sudah berproses dan masih dalam tahap penyelesaian itu di Subang. Ini kalau dilihat model kelembagaannya, model tata kelolanya ini masih jauh dari kata ideal. Kenapa masih jauh dari kata ideal? Karena kalau teman-teman lihat untuk menggunakan gedung kreatif center yang 2 ini hari ini dibangun, itu proses rantai untuk mengurus penggunaan itu sampai 7 rantai begitu ya. Harus ke provinsi, terus kemudian ada verifikasi, bla 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 segala macam. Harus 7 tahapan dan kita paham bahwa pendekatan-pendekatan seperti itu akan kemudian membuat komunitas menjadi jauh dan berjarak. Nah, makanya ini kemudian menurut kami di Jawa Barat ini menjadi isu-isu terkini yang kemudian disampaikan oleh teman-teman di daerah. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, isu ini ditemukan. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Handoko misalnya terkait adanya ruang dan teritori itu tadi ya, ini akan menjadi sia-sia ketika kemudian teritori ini pemanfaatannya terlalu birokratis begitu. Nah, makanya kemudian di Catai Kadasa ada tentang Creative Center, itu mungkin perlu juga untuk didiskusikan dan dirumuskan. Nah, mungkin ini terkait isu-isu terkini yang kemudian menurut kami akan menjadi pembahasan yang menarik hari ini dan juga mungkin relevan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Vicky dan juga Mas Handoko terkait acara yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mario. Nanti biar untuk menghemat waktu, Kang Rio sudah ada di ruang Zoom. Mungkin bisa menyampaikan paparannya untuk kemudian kita mendiskusikan bersama point of view yang tadi atau pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan oleh narasumber kita. Selamat sore Kang Rio. Aduh, tampil beda. Ini sore biasanya kita begitu mengenali Rio Rikamase ini dengan rambut gimbalnya ya, bukan gimbal sih, kribo gitu. Ini udah kayak Pak Ustadz gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mangga silakan. Silakan Rio. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Izin Kang Vicky Ketum, juga Mas Han, Hilmi sahabatku dan Mario. Mohon maaf sebelumnya, saya tadinya memang berencana untuk hadir, hanya ada beberapa hal ternyata yang harus diselesaikan di Sukabumi. Kepunten pisan Kang Vicky. Sebenarnya beberapa hal tadi sudah cukup detail disampaikan oleh Mario ya, terkait dengan aktivitas kami di Korda Jabar ACCN. Hanya mungkin saya izin menambahkan sedikit saja terkait dengan isu lain yang hari ini muncul karena banyak sekali komite-komite ini gitu ya. Jadi memang masih semacam latah sih gitu ya. Ketika ini bikin komite, kota ini bikin komite, lalu yang lain kemudian terpacu untuk ingin segera menyusun komite dan sebagainya. Nah, ketika sudah dibuat komite ekrafnya ini sendiri, sebenarnya yang jadi challenge bagaimana mereka kemudian mengakses program-program, bagaimana mereka kemudian bisa sinkron dengan pemerintahnya gitu. Itu yang sebenarnya juga jadi PR kami di Korda Jabar, karena di Catai Kadasa itu ada salah satunya adalah komite ekraf. Kami masih harus banyak sekali pendekatan dengan teman-teman jejaring untuk bisa sama-sama membuat satu framework gitu kali ya, tentang bagaimana komite bekerja, bagaimana bisa sinkron dengan tugas-tugas di pemerintahan gitu. Atau basic ke apa sebenarnya fungsi utama dari komite itu sendiri. Karena kebanyakan komite ini dibentuk dari forum lintas yang mereka biasa berjalan dengan ground mereka gitu, dengan akar rumputnya gitu.
Lalu ketika harus bicara dan kemudian bicara dengan pemerintah, ini kadang yang juga suka jadi kendala. Tapi kami optimis lah dengan lahirnya banyak sekali komite-komite ekraf di Jawa Barat ini bisa mengakselerasi ekonomi kreatif yang memang bisa menjadi tulang punggung ekonomi baru di dunia atau di Indonesia. Itu barangkali sedikit detail banyaknya tadi sudah disampaikan oleh Mario. Uni, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Rio dari Sukabumi, dan diantara kesibukan akhir tahun tetap menyediakan diri untuk Sarinah Jakarta Content Week. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman sekalian, kalau dari apa yang disampaikan oleh jagoan-jagoan kita di atas ini tadi, kita tahu bahwa ternyata gerakan komunitas teman-teman ekonomi kreatif ini nggak cuma sekedar selebrasi kultural saja gitu. Tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Kang Vicky tadi, apa yang terjadi di Bandung, bahkan kemudian bisa merebut ruang yang lebih besar dan menentukan pada masa depan hajat hidup orang banyak gitu. Kalau boleh kemudian saya mengambil beberapa poin dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di banyak daerah gitu, di cultural movement, di gerakan ekonomi kreatif, bahwa ternyata kata kuncinya adalah pertama tadi ada conversation. Ada kalau dalam bahasa Kang Vicky tadi connecting ya Kang. Jadi bertemu, kemudian berkolaborasi dengan merebut ruang dan harus menciptakan momen. Benar nggak ya Kang ya? Harus menciptakan momentum. Kalau di Jawa Barat kemarin momentumnya adalah politik elektoral dengan pemilihan kepala daerah, lalu di sana kemudian banyak hal baik bisa didorong dan dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi purpose dan nilai kita. Nah, kalau sekarang ini kalau bertanya ini ngapain kita kumpul di sini gitu kan? Movement apa yang sebenarnya, momentum apa yang sebenarnya ingin kita ambil dan jahit gitu untuk menguatkan kelokalan, untuk menguatkan kalau bahasanya Mas Handoko new global ini tadi, lokal sebagai new global, itu momentum apa yang mau kita ambil? Kelihatannya ya nih Mas ya, Rakornas ICCN, nah tadi Rakornas ini JCCF sebagai salah satu jejaring ICCN itu kan akan menjadi host gitu nanti, akan menjadi tuan rumah bagi rapat koordinasi nasional ICCN di bulan Maret 2022 yang bersamaan gitu dengan waktunya berbarengan dengan rencana pembukaan Sarinah. Saya kira ini adalah momentum yang sangat kuat ya Mas Koko, seperti yang tadi Mas Handoko sampaikan bahwa bagaimana nih cara kita mengoptimalkan kehadiran Sarinah dan event Rakornas gitu untuk mencapai tujuan semangat lokal sebagai new global gitu. Begitu ya Mas Koko. Mungkin saya bisa minta Mas Koko pandangan dari Mas Koko tentang hal ini. Ya, lanjut ke Kang Vicky dan teman dan yang lainnya. Ya, tadi ada beberapa insight menarik ya yang bisa mungkin saya tangkap begitu. Tapi juga sekaligus saya mencoba men-challenge tadi bisik-bisik dengan Kang Vicky bahwa sebenarnya tantangannya sustainability ya, keberlanjutan dari sebuah katakanlah hub ataupun kreatif ekonomi segala macam itu kan bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang akhirnya meningkat dan akhirnya bergulir menjadi besar dan akhirnya impact-nya sangat nyata gitu ya. Nah itu yang menurut saya kita harus pikirkan. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu minder. Saya pernah didatengin orang Belanda ya, 2 orang dokter waktu itu ke M Block. Dia cukup heran waktu itu, karena ini dijalankan pure swasta waktu itu. Karena di Belanda itu ternyata bentuk-bentuk placemaking, adaptive reuse, pemanfaatan ruang kosong itu untuk nyari dibisniskan, nyari dana dari pemerintah. Jadi begitu dia hidup, misalnya ada gereja tua yang nggak dipakai, disuruh hidupin komunitas ke situ. Terus begitu udah jalan, dia nyari lagi tempat lain, nyari dana lain lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya punya potensi menurut saya untuk kita bisa mandiri. Contoh-contoh hallway atau katakanlah Bintaro Design District. Itu case-case yang menurut saya menarik ya. Bintaro Design District mungkin tidak langsung memberi income secara
bisnis langsung penjualan, tapi impact terhadap katakanlah B2B atau misalnya rasa Awareness percaya orang diri terhadap publik desain, ya. dalam hal ini ekosistem arsitek desain, itu saya rasa nggak kalah dengan Miami Design Week misalnya, karena dia memiliki impact yang kita bisa rasakan ya, nggak cuma publik Bintaro, tapi industri dalam hal ini arsitek dan desain. Nah, dengan kata lain menurut saya kita harus mulai berpikir ke arah ini gimana sustainability-nya dan kita harus berpikir mungkin di next diskusi arahnya bagaimana bisa memiliki bargaining position tapi sekaligus bisa mengembangkan meaning yang impact yang besar. Menurut saya itu PR-nya ya. Itu dulu mungkin. Ya, kalau Kang Vicky, mangga Kang. Iya, jadi Rakornas ini kan sebetulnya ya dinamain aja Rakornas kayak ormas-ormas gitu ya. Kalau tapi ya prinsipnya kan sebenarnya rapat ngumpul koordinasi gitu. Sebenarnya agenda internal tapi yang memang nasional karena jejaringnya udah di 220 kabupaten kota. Ada inisiatif, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, semuanya keren di wilayahnya masing-masing sesuai dengan relevansi wilayahnya gitu ya. Nah ini kan menarik karena kalau misalnya kita panggungkan, gak semuanya bisa dapat panggung bicara sebetulnya. Karena bagaimana kita bisa dibilang bahwa oh ini adalah perwakilan kota Bandung. Emang betul, Bandung Creative City Forum itu mewadahi semua inspirasi di Bandung yang 2,8 juta penduduk, 70%-nya anak muda gitu kan. Kan enggak juga, tapi ini kan sebetulnya bagaimana mensarikan itu semua kemudian ya kita gelontorkan untuk bisa jadi forum belajar bersama sebenarnya gitu Mbak. Nah sehingga idenya tadi Mas Handoko bagaimana kita nanti karena rencananya untuk pertama kalinya bulan Maret depan itu akan kita kumpulkan perwakilan betul-betul 220 kabupaten kota masing-masing 3 atau minimum 5 orang bisa hadir dari jejaring yang sudah diverifikasi oleh Kang Mario sebagai wilayah deputi kelembagaan dan penguatan jejaring. Ini 3-4 hari datang ke Jakarta. Pertama tentunya bisa sharing ideas dari masing-masing ini teman-teman bawa chip in. Tapi kan tentunya bagaimana manajemen event ya, manajemen programnya Mas. Untuk kemudian bisa dapat nih mumpung kumpul semua kan gitu. Dan momentum itu juga sekaligus teman-teman bisa belajar kepada Jakarta sebetulnya. Jakarta ibu kota, trendsetter gitu ya, pusat inovasi dan seterusnya. Ini yang bisa menjadi ketika teman-teman datang dari seluruh Indonesia ini ya bawa pulang banyak bekal ke daerahnya masing-masing. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan di Maret 2022 Mbak Tati gitu ya. Jadi energi teman-teman ini datang ke ibu kota, sharing kemudian memang ada jejaknya, demikian juga sebaliknya. Nah kalau bisa di klaster ada 3 jejak yang kita ingin pastikan terjadi gitu ya. Yang pertama jejak sosial, bahwa inisiatif kreatif ini sebetulnya banyak menyelesaikan problem-problem sosial gitu kan. Kesenjangan, bicara terkait dengan isu bahkan yang lebih luas lagi, isu radikalisme, isu-isu terkait dengan unsur saranya, isu-isu sosial ada di teman-teman tradisi, seniman budayawan gitu ya. Yang kayak gitu-gitu banyak case, banyak inisiatif teman-teman yang sebetulnya faktanya sudah menyelesaikan itu. Nah ini kan kita punya kumpulan konten yang menarik, sosial. Yang kedua adalah jejak ekonomi. Nah yang paling menantang di komunitas adalah sebetulnya di wilayah C yang ketiga dari Kang Irfan, Mas Handoko, commerce-nya. Nah menurut saya apa yang dilakukan Mas Handoko dengan teman-teman di Radar Ruang Riang, di Pos Blok M Blok gitu ya. Dan tentunya juga ada beberapa contoh, Hallway punya, Rosman punya di Bandung gitu ya, di Tangsel juga ada, di Bintaro terkait ruang kreatif yang komersil dan kreatif ini bisa sejajar hadirnya, balance. Nah ini yang sebetulnya perlu banyak dieksplorasi oleh teman-teman di jejaring. Jadi jejak ekonomi yang kedua, bagaimana inisiatif kreatif ini memang faktanya berdampak, mensejahterakan.
ketika bergabung dengan komunitas kreatif, wilayah kreatif, ya memang harus jadi punya tambah tebal dompetnya kan begitu. Ini kan menjadi challenge, Mbak. Yang ketiga adalah jejak fisik. Bahwa fisik ini tidak dimaknai hanya sekedar infrastruktur seperti tadi cerita. Ada creative space yang akan dibangun oleh Pemprov Jabar, tapi tadi prosedurnya ada 7 tahap. Udah repot duluan komunitas mau menggunakannya kan begitu. Bagaimana sebetulnya infrastruktur ini bisa menjadi ruang publik, ruang bersama yang dimaknai menjadi ruang inklusif yang mewadahi tadi energi yang bisa hadir solusi sosial, solusi ekonomi secara bersama, secara seimbang. Itu Mbak Tati. Terima kasih Kang. Lanjut ke Hilmi dulu sebelum nanti kita bahas lebih jauh. Tadi yang kedua apa Kang? Jejak sosial, jejak ekonomi, jejak fisik. Satu lagi jejak? Fisik. Penting. Ya selain jejak-jejak tadi gitu, bagaimana melalui komunitas kita meninggalkan jejak yang penting, yang nantinya saya pikir itu menarik buat dibahas di Rakornas sih. Jadi clustering itu sama agenda pembahasan sustain. Saya juga ini, jadi 8 tahun lalu itu saya nyampe lah ke Korea gitu, residensi di sana gitu, di Haeri Art Valley sama di Seoul. Bertepatan dengan lagi happening banget ekonomi kreatif. Terus ada satu momen diskusi juga, mungkin kita semua udah tahu juga bagaimana si K-pop itu mendunia, tapi bukan dari itunya. Yang menarik adalah saat itu mereka punya grand design. Saya pikir grand design itu, jadi K-pop itu sengaja dinaikkan, diekspor dan segala macam. Salah satunya ujungnya karena biar orang publik berasumsi perempuan putih itu cantik gitu. Dan itu masif gitu. Yang ujungnya ternyata mereka rancang untuk operasi plastik dan segala macam, dan itu saya lihat kosmetik, iya. Selain hal jadi jejak kulit juga ya, jejak kulit. Jejak fisik dalam arti dalam arti sebenarnya ya. Enggak, grand design. Jadi perihal sustainability kita perlu bahas. Juga jangan-jangan kita belum punya grand design yang menyeluruh gitu. Bagaimana akhirnya nyangkut berbagai aspek. Kalau dalam spektrum yang paling kecil gitu, komunitas kan kadang-kadang sekedar kumpul selesai, maka nggak akan, kalau nggak urus akta dan lain-lainnya, apa yang diformulasikan oleh ICCN, ya secara kolektif nggak akan maju-maju gitu. Dalam spektrum yang agak besar tadi, grand design, saya pikir itu beberapa poin yang sekiranya nanti bisa kita bahas di kedepannya atau di Rakornas misalkan. Gitu sih dariku. Mario, selanjutnya. Ya, kalau saya sih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Handoko, juga Kang Vicky dan juga Hilmi. Tapi ada satu hal yang menurut saya juga penting untuk kemudian menjadi pembahasan begitu ya. Karena rata-rata teman-teman di level daerah ini mereka punya privilege lebih untuk kemudian berkomunikasi dengan pemerintah di level kabupaten kotanya. Nah, privilege inilah yang menurut saya contohnya di Kabupaten Cianjur. Di Cianjur, kami di jejaring komunitas itu kemudian memetakan PR besarnya hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh Kang Vicky dan Mas Handoko ya, tentang jejak ekonomi begitu ya. Terus kemudian fisiknya, kemudian latah mengikuti kabupaten kota lain ya. Oh, gedung kreatif, mereka juga bikin gedung kreatif, tapi kemudian bagaimana sustainability-nya yang disampaikan Mas Handoko ini tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah. Karena mungkin karena kita paham juga karena kesibukan pemerintah begitu ya. Dan lain hal dan sebagainya. Kami melihat bahwa privilege yang dimiliki teman-teman ini kemudian bisa untuk dimanfaatkan juga menjadi sebuah pembahasan bersama gitu. Contohnya saya ulang lagi di Kabupaten Cianjur, kami mendorong munculnya BUMD khusus pemasaran, Mas. Jadi selama ini pemerintah hanya memikirkan produksi begitu ya, pelatihan, kapasitas SDM, tapi ketika sudah selesai, marketnya kan tidak terbangun. Nah ini yang tidak ada di struktur pemerintahan, orang-orang yang membahas tentang market, pasar dan segala macam. Nah makanya ketika melihat ada Sarinah juga concern tentang pasar,
dan kemudian nanti Rakornas akan dilaksanakan juga di Jakarta yang kemudian juga mungkin hampir bersamaan juga dengan launchingnya Sarinah begitu. Saya pikir ini menarik untuk kemudian juga mungkin memunculkan semacam pra-Rakornas begitu ya Mas. Tadi sudah sempat ngobrol juga sama Mbak Tati sekilas. Saya berencana akan coba mengajak pemerintah daerah, pemegang kebijakan di Kabupaten Cianjur misalnya, untuk kemudian bisa melihat model tata kelola M-Block misalnya. Karena itu ruang pemerintah yang kemudian dialihkelolakan dengan komunitas atau pihak swasta begitu. Yang kemudian ternyata memberikan dampak ekonomi yang besar. Nah sementara pemerintah daerah sekarang fokusnya, ya udah bikin ruang pemasaran produk UMKM gitu. Sudah cukup banyak ruang yang dibangun, tapi jejak ekonomi yang seperti disampaikan Kang Vicky ini kemudian tidak muncul dan tidak sustain. Nah makanya tadi saya cerita apakah kemudian misalnya saya membayangkan mencoba menjembatani teman-teman di level pemerintah daerah untuk kemudian melihat bentuk-bentuk real begitu dari memunculkan jejak ekonominya itu. Contohnya M-Block begitu ya, mungkin karena Rakornas nanti di Jakarta, saya pikir ini menarik juga. Terus kemudian nanti bisa melihat juga pandangan dari pemerintah daerah misalnya, untuk kemudian mereka bisa menyampaikan akan kemana sih arah yang mereka bangun. Kalau Cianjur itu sekarang lagi concern tentang seni dan budaya, pelestarian dan segala macam dan kaitannya, tapi masih gagap nih di level birokrasi, di level bawah. Ini gagap sekali untuk kemudian menerjemahkan itu dalam program strategis pemerintah, rencana strategisnya. Nah saya pikir ini perlu ada imajinasi yang ditransfer juga kepada teman-teman pemerintah daerah begitu. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat terhadap jejak ekonomi. Dan tentu harapannya apa yang ada di sana mungkin seperti yang tadi disampaikan di slide-nya Mas Handoko, bagaimana kemudian konektivitas dari daerah kemudian ke pusat begitu ya, bisa dipasarkan ke nasional atau internasional lewat Sarinah sebagai BUMN. Mungkin itu kalau saya Mbak Tati lebih menyikapinya. Terima kasih Mario. Sekarang saya coba masuk menyapa Kang Rio di ruang Zoom. Mungkin bisa memberikan tanggapan atas percakapan kita tadi ini, conversation kita di panggung. Kang Rio masih ada di ruang Zoom kah? Halo, ada aja. Aku kayak nggak bisa buka kamera. Oh, oke ya. Ini hujan lebat sekali. Baik. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih. Menyimak beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kang Ketum, Mas Han, dan teman-teman yang lain, saya kira sudah sangat baik dan menarik sekali gitu ya. Rakornas hari ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kami jejaring-jejaring di wilayah. Gitu. Terutama kan mungkin setiap isu di wilayah juga bergeser gitu ya, atau akan muncul isu baru. Nah memang internal di jejaring itu, di Rakornas itu jadi sangat penting untuk bisa membahas. Saya nggak bisa ngatur kalau satu persatu, mungkin agak panjang gitu. Hanya mungkin update mas jejaring itu bisa jadi langkah ICCN juga ke depan gitu, untuk menentukan bagaimana Porda mengakselerasi jejaringnya di wilayah. Jadi ajang silaturahmi akbar jejaring ini sangat penting, momentumnya sangat penting sekali untuk bisa saling update informasi-informasi terbaru yang bisa jadi berubah setiap tahunnya gitu. Itu saja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh para pemateri kita, balik lagi tadi bahwa ternyata sebenarnya selain membuka ruang percakapan, ruang pertemuan, merebut teritori, lalu menciptakan momentum. Nah ini mungkin lebih kita bisa buka diskusi juga ke teman-teman ya, Mas Han, ya Kang Ketum, punten izin. Bagaimana caranya supaya momentum yang kita bisa dapat di Rakornas nanti yang bersamaan eventnya dengan rencana pembukaan Sarinah itu bisa benar-benar menjadi panggung bersama gitu untuk jejaring Ekraf ICCN dari seluruh Indonesia. Kemudian juga bisa memastikan bahwa pertemuan-pertemuan kita, ruang-ruang yang kita miliki itu bisa memberikan dampak ekonomi gitu. Ya, yang langsung kepada setiap pegiat
ekonomi kreatif. Jadi apa yang kita lakukan di komunitas, di hub-hub kita itu nggak cuma jadi ladang amal gitu ya Kang, tapi berdampak gitu secara tidak hanya berjejak secara sosial, fisik, tapi juga punya dampak ekonomi yang jelas dan mesti sustain gitu. Nah mungkin saya mengajak teman-teman untuk kira-kira ada masukan apa nih di Rakornas nanti, karena kita ini kan judulnya kumpul simpul-simpul kreatif nih, orang-orang dengan banyak ide pasti. Kira-kira ada masukan nggak untuk Rakornas nanti? Sebagai gambaran, Rakornas ICCN itu biasanya memang kita membahas pembahasan program dan evaluasi program ICCN secara internal. Tetapi itu juga jadi momen tadi silaturahmi akbar, pertemuan dari ratusan jejaring ICCN berkumpul di satu tempat, dan pada Rakornas 2022 ini momennya menjadi lebih spesial, lebih khusus karena bersamaan waktunya dengan pembukaan Sarinah. Di mana ini bisa jadi momen yang event yang monumental, karena Sarinah ini kan nggak cuma mall ya, nggak cuma pusat trading, nggak cuma tempat mendisplay barang, tapi adalah simbol gitu dari keberpihakan negara gitu pada produk anak negeri yang dimiliki. Karena awalnya kan didirikan oleh Soekarno dalam semangat yang demikian gitu, keberpihakan pada apa yang dimiliki oleh anak negeri. Nah saya mengundang teman-teman untuk kira-kira ada usul apa nih yang bisa kita yang bisa dibagi supaya Rakornas ini nanti dan yang bersamaan dengan event pembukaan Sarinah benar-benar bisa menjadi panggung bersama, bisa benar-benar bisa menjadi ajang silaturahmi akbar, benar-benar bisa menjadi bola salju yang memperkuat bargaining position kita sebagai komunitas. Silakan, monggo. Ya, satu penanya dari silakan, mohon dibantu. Perkenalkan nama, walaupun saya udah kenal gitu. Mungkin yang lain belum. Silahkan Mbak. Semuanya teman-teman di sini, terima kasih Mbak Tati, izin Pak lagi, Mas Kang Vicky. Itu Pak adalah panggilan yang agak diharamkan ya gitu. Sama tadi saya usul gini Kang, kayaknya saya mau bikin sesuatu deh, Kang Vicky ini udah cocok deh jadi bapak komunitas ekraf. Dia bilang enggak sampai ke sana. Hah, yang bener aja nggak sampai ke sana. Dia om komunitas ekraf, belum bapak-bapak katanya gitu. Itu sensitif kalau pakai istilah bapak. Silakan. Salam kenal semuanya. Saya Natalia. Saya ditunjuk sama Kang Helmi untuk menjadi mewakili Korwil Tangerang Selatan. Nah saat ini Tangerang Selatan memang sudah sangat bergerak semampunya, semaksimal mungkin ya, untuk menunjukkan bahwa Tangerang Selatan juga menjadi bagian dari kota kreatif di Indonesia. Kami dari Tangerang Selatan itu sebenarnya punya tugas untuk menyatukan suara dengan teman-teman komunitas di sana juga yang sangat urban sifatnya. Tetapi dari sini kami mohon izin untuk bisa menyarankan bahwa nanti di Rakornas kita kan harus punya satu campaign gitu ya. Satu campaign bersama yang kemarin itu di Riau tempoh hari itu sangat bagus sekali, yaitu jadiin itu loh. Jadiin, jadi Indonesia. Itu sebenarnya kami sangat ingin gitu ya berpartisipasi meskipun dari pojok bagian dari Banten, Tangerang Selatan, dan kami juga pengen ngajak teman-teman di Banten secara keseluruhan untuk bisa mempunyai campaign kebanggaan kotanya berkaitan dengan terintegrasi dengan campaign itu. Itu cara menjahitnya sebenarnya masih PR banyak ya, narasi dan sebagainya. Tetapi bagaimana ya enaknya supaya kita sama-sama nih seluruh teman-teman yang di daerah bisa mempunyai campaign yang baik dan bisa mewakili semuanya. Terima kasih. Oke, iya ini jadi ini Bang udah satu alat ketemu nih ya Kang ya. Jadi Natali usul bagaimana kalau narasi menjadi Indonesia itu jadi alat yang menjahit gitu pertemuan di jejaring kita di Rakornas nanti. Karena rasanya bersesuaian banget inline dengan semangat dibukanya Sarinah kan begitu. Thank you Natali. Mau ditanggepin dulu Kang Ketum dan Mas Handoko? Setuju, udah itu aja. Mas Handoko setuju pakai banget kata Mas Handoko. Ya memang kita harus pikirkan nanti narasi dan teknisnya bagaimana ya. Terima kasih Natali. Yang lain silahkan.
Ini kan kita minta masukan kan justru. Ya, justru kita minta masukan gitu. Kira-kira Rakornas nanti biar jadi keren gitu ya, biar jadi tadi benar-benar menjadi panggung bersama seperti yang disampaikan oleh Kang Vicky atau Rio tadi bilang ini bisa jadi ajang silaturahmi akbar komunitas ekonomi kreatif dari seluruh jejaring ICCN, bahkan mungkin di luar itu karena pas banget momennya dengan pembukaan Sarinah gitu. Nah, kami memang meminta masukan terutama JCCF nih sebagai host nanti minta masukan dari teman-teman penyangga, ya Allah penyangga bahasanya gue birokratis banget ya. Itu jadi dari teman-teman Banten ya, Tangsel, kemudian mungkin kalau yang dari Bogor, apa kira-kira masukannya supaya ini benar-benar menjadi ajang kita bersama gitu. Silakan. Mungkin saya nambahin Mbak Tati supaya nanti ingat juga waktu nanti rakor. Jadi ada satu pengalaman yang menurut saya berproses ya di kami dan kayaknya juga ada kemiripannya. Istilahnya kita itu skena. Skena ya. Jadi kita selalu terutama M Block kemarin ke Padang, ke Jambi, ke Medan itu punya disiplin untuk menangkap skena kreatif setempat gitu. Dan itu motornya kalau di kami ada Mas Wendy dan Mas Yakob ya. Mas Wendy sangat kuat di musik dalam hal ini kultur ya. Skena kultur dan skena yang sifatnya ekonomi gitu ya, kafe, produk-produk lokal. Mas Yakob sangat kuat juga di sana ya bareng sama saya dan Mas Lance di film. Nah, pendekatan skena ini menurut saya juga sebenarnya hampir mirip terjadi dan menurut saya kayaknya kita harus pertajam sih dalam konteks hubungannya dengan Sarinah misalnya sebagai epicentrumnya lah kasarnya gitu ya kalau dalam konteks Indonesia gitu ya. Dan kalau kata-kata jadiin ini kan menurut saya punya makna kalau nggak salah punya makna do it now gitu ya. Maksudnya yuk kita kerjain sekarang gitu kan. Nah ini yang kayaknya kalau saya boleh kasih saran di rakor nanti juga ada case-case yang kita angkat yang memang unik gitu. Yang bisa menjadi inspirasi skena-skena bagi teman-teman semua dan bagi saya pribadi misalnya itu menjadi inspirasi. Saya membayangkan itu bisa menjadi sebuah ajang inspirasi, aspirasi segala macam, tapi juga nanti mengarah ke ada istilahnya Mas Wilmi tadi ada semacam yang Korea tadi ada grand design yang memang perubahannya kan cepat ya. Kita kan harus selalu memperbarui grand design sampai di mana dan akhirnya mau kemana gitu. Saya rasa itu hal-hal yang selalu kita perbaiki terus gitu. Karena itu dinamis sekali ya. Menurut saya itu sih. Oke, ya ini ada beberapa hal yang sudah mulai kita catat dan masih menunggu masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin dari yang nun jauh, Rendra. Wajib menyampaikan pendapat, silakan. Mohon dibantu mikrofonnya. Terima kasih, duduk aja ya. Mungkin saya masukkan aja ya, kan selama ini acara ICCN itu di kabupaten kota, di daerah ya. Dan ini luar biasa, tahun depan kita di ibu kota negara di Jakarta. Jadi sebenarnya punya beban yang berat harusnya buat DKI Jakarta ya sebagai ibu kota dan menjadi pembuktian bahwa pergerakan dari pengembangan ekonomi kreatif ini tahun depan itu adalah cahayanya lah. Jadi sudah bercahaya selama ini perjuangan kami di daerah ya, perjuangan komunitas kreatif. Harapan kami sih mungkin kita bisa kembali melihat sejarah dari Sarinah. Mungkin identitas Sarinah, sejarah besar Sarinah dulu yang merupakan mall pertama di Asia. Mungkin di ajang Rakornas nanti itu mengembalikan kejayaan Sarinah, tapi dengan produk lokal. Dan pentingnya kami di daerah ya, apalagi kami jauh di Sulawesi, kami sangat kekurangan pasar. Betul-betul sangat kurang pasar. Kalau sumber daya sangat dahsyat. Semua teman-teman tahu itu. Jadi harapannya Sarinah ini menjadi pasar kami.
sehingga geliat kami di daerah semakin pasti bahwa produk lokal kami, produk kami itu betul-betul tertampung dan menjadi ruang besar kami di Sarinah ini. Jadi mungkin konsep Rakornas mungkin ya kita kembalikan sejarah dari Sarinah yang nama besar ini. Mudah-mudahan dari Rakornas kita bisa sekali lagi bisa mengembalikan nama besar Sarinah sebagai mall produk lokal Nusantara, mungkin begitu. Terima kasih Rendra. Tambahan catatan, jadi setelah tadi usulan dari Natali bahwa seyogianya narasi jadiin itu bisa jadi alat untuk menjahit gitu ya pertemuan ratusan jejaring ICCN di Rakornas nanti. Kemudian usulan dari Mas Handoko bahwa baik juga mungkin kita tampilkan tadi skena dengan unique casesnya sebagai inspirasi dari teman-teman bahwa ini bisa dilakukan loh, ini bisa dibuat, ini bisa dibuktikan begitu kan. Dan tadi tambahan dari Rendra bahwa akan baik apabila momen Rakornas itu bisa jadi tempat untuk dikembalikannya semangat pendirian awal Sarinah sebagai mall retail terbesar pertama di Asia untuk menjadi rumah bersama bagi produk lokal gitu ya. Nah kalau ini mungkin Mas Handoko dan Kang Ketum bisa memberi insight lebih dalam bahwa terutama untuk yang ketiga bahwa Sarinah ya memang sedianya akan dikembalikan ya Mas menjadi rumah bersama bagi produk lokal. Monggo Mas Handoko. Ya, yang mesti hati-hati gini, kadang-kadang kayak dari pengalaman saya di M-Block, misalnya M-Block Market gitu ya, yang menjadi rumah besar brand lokal itu tidak otomatis semua brand lokal bisa masuk ya. Itu yang kadang-kadang orang... itu sesuatu yang berbeda ya Mas? Itu sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi case-nya di M-Block Market itu banyak sekali produk UKM itu yang sampai apply 3 kali. Tapi tetap kita bimbing, ini belum memenuhi syarat, misalnya tahap pertama PIRT-nya harus ada minimal sebelum POM, segala macam ya, terus segala macam. Jadi harus ada kepemahaman bahwa istilah saya etalase brand lokal keren, itu tuh harus ada. Jadi bukan berarti terus masuk gitu ya, tapi ada sebuah mekanisme atau katakanlah tadi ya ada semacam indeks atau rating atau apapun gitu yang menjadi sistem. Sebenarnya yang kita jalankan ini kan berhubungan dengan SOP ya. SOP besar dari sistem pemberdayaan lokal yang bisa berlangsung. Itu satu hal. Kalau Sarinah sendiri, karena saya posisinya sebagai konsultan di Sarinah kebetulan, saya paham banget keberpihakannya terhadap lokal itu sangat tinggi ya. Ya buktinya McD diusir itu tuh salah satu langkah yang cukup berani ya. Dan brand-brand yang masuk dikurasi, jangan lupa di sini ada produk-produk lokal yang sangat membanggakan nanti, plus ada store, department store, bisnis akan dikurasi, sudah ada proses kurasi, ada juga grocery store, tentu brand-brand lokal juga akan dikurasi di situ. Saya rasa dan Sarinah membentuk Sarinah Pandu untuk memandu brand-brand lokal itu. Saya rasa itu satu SOP. Kita ini kan sebenarnya kan tadi ya kalau ngomong grand design, kelemahan kita ini kan SOP sebenarnya. Saya sangat banyak belajar dari katakanlah tahap pertama di filosofi kopi, bagaimana membangun kedai, segala macam ya, walaupun mulai dari kecil. Terus akhirnya yang lebih sulit sekarang adalah grocery store, ada 4.500 SKU. Di sini nanti akan ada puluhan ribu SKU, jadi lebih kompleks, saya sangat paham. Tapi intinya adalah justru di sinilah menurut saya kerjasama antara kita, publik, dan katakanlah sebuah space yang sudah mengklaim sebagai inklusif, tempat yang inklusif, tidak eksklusif, ini kita harus saling menyambut lah. Dan ini seperti saya bilang tadi di presentasi saya, bahwa tren mall sekarang tidak bisa mengabaikan komunitas.
tidak bisa mengabaikan ruang publik. Nah itu yang kesempatan itu yang harus jadi model untuk menurut saya dikembangkan di banyak tempat gitu. Dan kita banyak punya kepentingan lah ya, maksudnya banyak pihak punya kepentingan, mungkin Departemen Koperasi, Kementerian Koperasi, segala macam semua punya kepentingan, pariwisata, dan harus jadi destinasi budaya, makanya di lantai 6 nanti ada Arjok ya yang bergabung di situ. Jadi ini benar-benar menjadi rumah komunitas, tapi ini harus kita jaga bersama sih, menurut saya itu sih. Oke, terima kasih Kang Ketum untuk tambahan PR kita di Rakornas. Ternyata tidak sederhana nih karena tempatnya di Jakarta, kemudian ekspektasinya juga mungkin jadi lebih besar. Mangga Kang. Iya, tentunya secara tadi masukannya semua keren-keren. Tim juga nanti SC dan OC Rakornas tampaknya punya ya tantangan betul, mendetailkan dan bagaimana memanfaatkan betul momentum bulan Maret nanti. Ada menarik 2 hari yang lalu, apa kemarin ya? KET, Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN kan ada sesi di sini. Rabu kemarinnya. 2 hari ya. Begitu pulang di bawah itu dicegat sama wartawan. Kemudian ditanyalah beliau terkait dengan kasus-kasus BUMN, Krakatau Steel, kasus di beberapa lah. Gitu. Pertanyaannya adalah beliau bilang begini, ini saya tanya nih ke wartawan, Sarinah, saya ingin ini menjadi tempat UKM jagoan Indonesia. Tapi bisa untung nggak? Pasti untung nggak? Pertanyaan itu. Atau saya mendingan jadiin kayak dulu lagi aja. Ada brand-brand asing mampu bayar, yang tenan-tenan besar mampu bayar. Di awal Sarinah udah dapat untung. Karena mampu menjual space-nya. Iya, lokasi ya. Langsung. Langsung. Kalau sama UKM kan ya, modelnya kan nggak semua harus beli sewa langsung gitu kan. Ada profit sharing dan betul, seterusnya. Ada bisnis model yang dibuat. Pertanyaannya kalau misalnya Sarinah nanti ketika kami berpihak sama UKM lokal, kemudian nanti Sarinahnya rugi, masuk penjara nggak dirut Sarinahnya? Kalau rugi, kan pertanyaannya itu, korporasi-korporasi BUMN kan banyak juga ada hal yang begitunya dari sisi itunya. Tapi beliau menyampaikan bahwa ini momentumnya. Karena kenapa akhirnya mundur tadinya bulan Agustus, kan berapa kali mundur ya launchingnya. Karena memang mau gak mau sebagai bisnis Sarinah terdampak ya, karena pandemi gitu. Tapi kita juga ingin memastikan ketika pada saat bukanya, ini memang betul-betul ketemu dengan cita-cita ya khususnya beliau ya, keberpihakan kepada brand lokalnya, Sarinahnya siap secara manajemen dan bisnis modelnya, pasarnya juga memang ketemu, daya belinya ada. Kalau kita paksain bulan Agustus udah lagi tekor-tekornya tuh ekonomi kan gitu. Dan kemudian yang paling penting lagi, ini yang beliau garis bawahi, yang paling penting lagi adalah tadi ini betul-betul jadi rumah bersama dengan segala bisnis, dengan segala proses bisnisnya ya Mas. Tadi Mas Handoko kan bicara governance-nya, kuratorialnya, prosedurnya kan. Dan menjadi inspirasi untuk seluruh sebanyak-banyaknya pelaku kreatif Indonesia. Dan beliau nunjuk saya di situ. Betul nggak ketua ICCN gitu kan? Berani nggak ambil itu gitu kan? Nah menurut saya ini mesti kita jawab bersama momentumnya gitu. Semua komunitas kreatif. Ini yang datang kan kalau beliau mintanya 10. Berarti kalau ada 10 dari 220 ada 2.200. Ya kita taruhlah setengahnya, 1.100 gitu. Ada 1.100 agen-agen kreatif di setiap daerah yang punya portfolio, punya experience, punya keberanian ya kan. Lokal-lokal genius Mas datang ke Jakarta 1.100 orang gitu, mewakili 220 kabupaten kota. Ini yang sebetulnya momentum yang tadi KET sampaikan, ini mudah-mudahan bisa ketemu. Sarinah ini kita berharap betul bisa menjadi bukan hanya etalase dan retail space tapi juga agregator platform. Memang yang ngurusin hulu hilirnya Mas Handoko sering sekali bicara hulu hilir gitu ya, ekosistem. Bisa jadi trading house sesungguhnya mengagregasi dan tadi sebetulnya menjadi ruang publik yang sesungguhnya kalau kita mau jadiin Indonesia kreatif, mulailah dari kota
provinsi kreatif dan kabupaten kota kreatif. Kota kreatif itu diciptakan dari individu kreatif itu diciptakan dari ruang inspiratif. Sarinah harusnya bisa menjadi gerbong yang menciptakan gerbong ruang inspiratif besar yang menciptakan individu kreatif yang menginspirasi dari seluruh Indonesia. Mungkin kurang lebih gitu, Pak. Oke. Terima kasih Kang Ketum. Ini waktunya sudah diingatkan tinggal 10 menit. Terakhir dari Hilmi dan Mario mungkin ada closing statement atau tambahan usulan misalnya untuk bagaimana Rakornas ini menjadi ruang silaturahmi akbar bersama. Iya, saya selalu senang gitu hadir ke dua agenda besar ICCN, satu Rakornas, yang kedua festival Indonesia Creative Festival. Rakornas biasanya di awal, festival di akhir gitu ya. Nah, dengan adanya pertemuan hari ini atau forum atau diskusi sore hari ini, saya pikir itu pengkayaan ya, tadi catatan-catatan penting bagaimana pentingnya sustainability, terus tadi tentang jejak, grand design dan masukan teman-teman lain. Mudah-mudahan gitu, saya berharap juga bahwa Rakornas di Jakarta nanti bisa menghadirkan sesuatu yang sifatnya deep gitu ya. Karena semata-mata kita merumuskan ini buat masa depan komunitas juga gitu dan ekonomi kreatif. Terus hal lain, tadi yang disampaikan sama si Natali, jadi pas saya buka Instagram Kang Vicky tuh, Vicky Satari lagi bikin video TikTok yang jadiin gitu ya. Itu teh saya tergugah Kang, gue teh anjrit, gue nanti datang ke ICCF teh pakai produk lokal apa ya. Saya periksa Mas Han, wah topi gue udah topi bambu nih, sampai bawa, gue periksa takut salah gitu datangnya. Artinya itu keren pisan Kang, jadiin itu keren. Hah? Working ya? Working, cuman karena kita tidak terlatih TikTok nih ceritanya. Lagi mau latihan dulu sama dede-dede nanti. Nah, jadi saya pikir banyak program-program baik yang ditelurkan atau dirumuskan oleh ICCN yang nantinya bisa dijahit bareng-bareng gitu, termasuk dengan adanya space seperti Sarinah yang pasti akan menempatkan posisi yang strategis dan buat ekosistem tadi skena kreatif ke depan gitu sih. Mungkin Bro Mario? Aku mau menambahkan terakhir sih. Jadi kita juga di ICCN juga sudah punya dashboard kelembagaan sebetulnya, teman-teman. Jadi dashboard kelembagaan kita itu salah satunya kaitannya dengan acara hari ini, Sarinah Jakarta Content Week sebetulnya. Kita ada sistem yang kemudian mengkoleksi narasi-narasi Mas dari setiap kabupaten kota. Saya pikir narasi itu selama ini yang kemudian perlahan-lahan mulai hilang ya. Jadi harapannya kan teman-teman di Jaring juga korda-korda yang hari ini hadir dan Korwil yang hari ini hadir juga mulai mari bersama-sama begitu untuk kemudian kita memperkaya narasi-narasi konten produk kreatif dan segala macam untuk kemudian diinput ke dalam dashboard kelembagaannya kita agar kemudian itu mudah-mudahan nanti pas nanti di Rakornas itu bisa menjadi sesuatu begitu. Ya. Bisa jadi konten apapun, mungkin video, mungkin apa yang bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan untuk kemudian menggerakkan narasi bahwa produk lokal itu keren. Ya, mungkin supaya Rakornas yang bercahaya seperti yang diusulkan oleh Rendra bisa terwujud ya. Selanjutnya 1 menit terakhir mungkin bisa untuk Bro Rio dari Sukabumi untuk menyampaikan sesuatu. Mangga Bro. Sudah hadir? Iya. Halo. Ya. Ternuhun, saya mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman JCCF yang sudah mengundang saya juga hari ini. Kang Vicky, hatur nuhun pisan, Bro Mario dan Bro Hilmi. Saya mungkin hanya bisa berdoa semoga Rakornas tahun depan bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tutup kepalanya biasanya. Amin. Hari ini langsung nih penutup dengan berdoa. Ini pengaruh peci kayaknya nih. Rakornas tetap menjadi momen baik bagi kami di Jaring, bisa saling silaturahmi, ketemu, bertukar ide, saling update dan saling belajar sih dari kota-kota lain. Semoga lancar. Ya, hatur nuhun Bro Rio. Oke rekan-rekan, ini waktunya saya sudah di-mention tinggal 5 menit lagi. Tapi sebelum ditutup, sebenarnya di dalam event ini dari tadi tuh berputar itu seseorang yang mungkin jadi sangat penting bagi kita gitu untuk bisa mengembangkan apa yang kita
kerjakan, apa yang kita produksi gitu dalam setiap gerak kreatif kita untuk sampai tidak hanya dikenal oleh sesama kita di komunitas, di daerah, di level nasional, tapi juga sampai ke dunia internasional. Di dekat kita ini ada Bapak Bung Duta Besar berkuasa penuh untuk Kazakhstan. Saya panggil Bung Fajrul. Saya minta Bung Fajrul untuk sebentar naik ke panggung bareng-bareng. Enggak, ini bukan untuk selebrasi Bung, tapi untuk bisa memastikan. Kita nggak minta Bung untuk orasi, itu sudah lewat masanya gitu kan. Sudah lewat masanya, dulu saya sudah lihat. Tapi mau nggak sebentar Bung? Ayo, mangga Bung. Ya, iya dong. Jadi ini kami kan berkumpul nanti di bulan Maret 2022 berkumpul setidak-tidaknya pegiat ekonomi kreatif dari 220 kota dan kabupaten dengan segala macam giat dan produknya. Nah, kira-kira nih ya, kan kita tuh inginnya tidak hanya bercahaya gitu untuk komunitas, tidak hanya berdampak gitu untuk komunitas, daerah di level nasional, tapi juga pingin dong ini kita memberi dampak dan mencapai level internasional. Nah, sekarang kan kita punya pas hadir bareng-bareng di kita Bapak Duta, Bung Duta Besar, nggak mau dipanggil Bapak, Bung Duta Besar berkuasa penuh untuk Kazakhstan, Bung Fazlur Rahman. Kira-kira potensi apa nih yang bisa dikerjakan oleh JCCF, ICCN dengan apa yang resource sekarang yang dimiliki oleh Bung Dubes? Silahkan. Aduh, terima kasih banyak sudah ditodong ya. Kalau jadi juru bicara, kalau ditodong doorstop itu nggak boleh ngomong. Jadi sudah terlatih untuk tidak menolak kan? Kalau di istana terlatih untuk menolak. Oh, terlatih untuk menolak. Nah, biasanya kalau Pak Presiden Joko Widodo belum bicara, saya nggak bicara. Saya nggak boleh bicara. Ada sih yang bicara yang lain. Oke, tapi karena sudah jadi duta besar, jadi terima kasih Pak Andoko, Vicky, dan teman-teman semua dan semua yang berada di sini yang tergabung dalam Jakarta Creative City Forum. Ada tadi beberapa organisasinya, saya senang banget, saya kenal banget sama Vicky dan Mas Andoko. Dalam titik ini saya kebetulan tadi banyak sekali diperkenalkan dengan produk-produk dari kopi, kemudian tadi ada tekstil ya, ada yang dari anaknya Mbak juga ya, yang katanya akan muncul di Paris Fashion Week. Pada intinya begini, saya sebenarnya ingin beginilah, sebagai duta besar kami itu ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo, beliau bilangnya begini, 70% tugas Anda adalah bidang ekonomi, meningkatkan bidang ekonomi, ekspor dan impor, seperti itu. Yang 30% itu lebih banyak kepada bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya prinsip utamanya adalah kami diberitahu diplomasinya tuh total. Semua kegiatan yang mampu memperkenalkan Indonesia di tempat kami, di Kazakhstan dan Tajikistan, mungkin belum ada yang kenal ya. Kazakhstan dan Tajikistan itu di Asia Tengah, dan itu ada di Asia Tengah di sebelah Rusia dan Cina. Penduduknya sedikit, 19 juta, tapi dia hanya terdiri dari daratan dan lebih luas dari Indonesia. Jadi secara wilayah 9 di dunia, terluas di dunia. Wilayahnya lebih luas daripada Indonesia ya, Bung Dubes. Indonesia penduduknya sangat sedikit, 19 juta dan cantik-cantik. Poinnya nggak boleh, ini yang paling seneng dengan poin terakhir nih Rendra nih dari Kendari nih. Gitu. Penting kan, karena mereka, di Indonesia yang mungkin yang suka main di media sosial kenal ada namanya Dayana ya. Dayana itu salah satunya yang suka, katanya pernah mau dilamar oleh Vicky dari Pekanbaru ya. Iya. Tapi bukan Vicky ICCN ya, bukan ya. Dan di Indonesia itu yang dikenal juga satu penyanyinya namanya Dimas Kudaibergen. Itu favoritnya anak saya tuh, Bang. Dimas Kudaibergen. Dia menyanyi dengan 7 oktav. Iya, betul. Iya, dan di Indonesia ada klubnya namanya Dimas Indonesia Fans Club. Ada 15.000 di Indonesia. Nah, betul. Jadi pada intinya adalah Presiden bilang begitu, memang Kazakhstan itu negara kaya minyak. Jadi dia 10 besar pengekspor minyak dunia
dan mineralnya juga banyak, dan termasuk yang paling agak ngeri-ngeri sedap itu dia penyedia 40% uranium dunia. Oh. Jadi sebenarnya kalau cuma ingin berdagang yang untung, Pak Wiki, dia agak marah sama saya. Saya bilang cukup. Nanti ini agak sensitif insunya. Saya bilang cukup satu kontrak minyak, satu kontrak mineral ya. Beda dengan ngurusin UMKM, SKU-nya banyak banget ya. Betul, tapi Presiden Joko Widodo, kemudian juga Kang Teten, Menko UMKM, Koperasi dan UMKM, Menteri, itu mengatakan di Indonesia itu yang usaha besar itu kan hanya 1%. 99% kan UMKM, betul. 90%, 7% orang Indonesia bekerja di UMKM. Hanya 3% yang bekerja di usaha besar. Nah, karena itu Presiden bilang tolong UMKM diangkat, bukan saja naik kelas secara tepuk tangan untuk Bung Dubes kita nasional, tapi juga coba diangkat ke dunia internasional. Jadi UMKM go global, saya pikir itu yang bisa menjadi strategi dari kegiatan UMKM di Indonesia. Jadi jangan pernah puas kalau hanya hebat di Indonesia, tapi kalau bisa hebat juga di dunia. Setidaknya di Kazakhstan dan Tajikistan lah seperti itu. supaya KPI-nya terpenuhi nih. Supaya KPI itu mudah-mudahan Ibu Bapak, kami tugasnya sebagai duta besar di KBRI di Nur Sultan, itu tugas kami hanya ada 3. Pertama adalah melayani, kedua melayani, dan ketiga melayani. Jadi, oke, tepuk tangan, terima kasih. Apapun barang dan jasa yang ingin Anda perdagangkan ya, jadi tawarkan ke sana. Kami siap melayani Anda. Oke, itu saja. Siap. Ini pintu terbuka bagi kita dengan sangat luas dari Bung Dubes untuk bisa membawa ya apa yang kita miliki dalam gerak dan produk kegiatan ekonomi kreatif kita itu ke Kazakhstan dan Tajikistan. Dia tadinya besar di Bandung, habis itu besar secara nasional, nanti dia besar juga secara internasional, ya kan? Amin. Dan sebagai tambahan, mungkin tadi dibilang penduduknya mungkin cuma 19 juta ya Kazakhstan, tapi jangan salah GDP-nya 3 kali. 3 kali lipat. Jadi 3 kali lipat Indonesia. Jadi mereka buying power-nya lebih kuat gitu ya. Dan kesempatan terbuka. Tadi sempat ngobrol kira-kira produk apa saja? Nggak apa-apa ya Kang ya kita ngomong seperti produk apa saja sih kira-kira? Produk apa saja yang kira-kira gitu bisa, ini kan teman-teman mostly teman-teman memang pegiat ekonomi kreatif gitu ya. Nah kira-kira produk apa saja yang dalam capturing awal Bung Dubes itu yang kira-kira kita bisa bawa ke sana gitu? Yang sekarang dalam ekspor impor Indonesia, walaupun sebenarnya saya harus memberitahu, selama sebelum pandemi itu nilainya volume perdagangan itu baru 350-an juta dolar. Tapi saya berharap bisa meningkatkan sampai 1 miliar dolar. Yang paling banyak dijual di sana, yang pertama Indonesia ini memang produk pertanian dan perkebunan. Yang pertama itu adalah CPO, tetapi ada kopi juga. Makanya tadi saya lihat ada Moya tuh, saya bilang ini menarik. Karena itu dari sana bisa kita bawa juga ke mana, ke Kazakhstan. Kemudian yang kedua, sebagian besar dari sini terkait dengan handicraft ya. Dan itu termasuk yang cukup banyak disukai yang dari Indonesia. Jadi ada produk yang dari kayu, dari rotan, dari bambu, kemudian juga ekstrak kopi, ekstrak teh. Kemudian juga kita bisa terlibat di sana. Mereka senang kopi misalnya Indonesia dan bahan-bahan kecantikan dari Indonesia. Oke, produk bahan kecantikan. Di sana banyak, mereka menyukai spa juga. Oh, oke. Saya juga spa suka ya, tapi agak malu juga kalau spa di Jakarta ya. Jadi ini kesempatan nih. Kan? Ini ada pengakuan dari Bung Dubes. Jadi bisa kesempatan kalau di Kazakhstan lebih leluasa begitu ya Bung Dubes ya. Nah, jadi pada intinya kalau saya cek dari semua ekspor impor di sana, praktis sebenarnya semua barang yang ada di sini itu bisa kita bawa ke sana. Potensial untuk dibawa di sana. Syaratnya memang kita tinggal mencarikan partner nanti dan distributor di sana. Ini kabar yang baik sekali ini buat kita. Ya, nanti dibantu oleh Vicky dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Karena ini jaraknya 7.000 km lebih sedepak sebenarnya. Ya. Dari Jakarta ke sana. 7 jam kalau langsung. Oh kalau direct, kali ini belum direct flight ya, direct flight ya, dari Malaysia. Tapi kalau kita bisa misalnya produknya bersama-sama begitu,
Kan Garuda bisa mengangkat bersama-sama seperti Garuda misalnya. Garuda tuh aneh. Beberapa saat yang lalu jualan manggis ke Belanda gitu ya. Atau ke daerah Hong Kong atau Cina ya. Manggis aja mereka bisa jual dan mereka bisa angkut apalagi barang-barang seperti ini kan. Tapi jumlahnya harus besar untuk mengatasi biaya logistik. Nah ini nanti perannya teman-teman semua ini nih. Gimana caranya agar dia mendunia, produk UMKM mendunia, tetapi kita bisa punya model bisnis yang bisa mengatasi soal logistik ini. Sekarang memang masa pandemi agak berat, bisa sampai 4-5 kali biayanya. Nah nanti mudah-mudahan setelah endemi ya, mudah-mudahan bisa kita atasi. Tapi saya sekali lagi kami dari KBRI Nur Sultan siap melayani. Tepuk tangan untuk Bung Dubes kita. Ini sebuah kesempatan yang terbuka luas dan konkret nih ya. Kita tinggal jadi kita bisa konkretnya misalnya bikin forum gitu, pertemuan untuk teman-teman JCCF dan ICCN gitu dengan KBRI. Tadi begini, tadi pagi ada diskusi dengan Kementerian Luar Negeri, mereka sudah membentuk namanya INA Akses. Jadi eksebisi semua barang UMKM itu bisa melalui portalnya mereka. Walaupun masih baru, namanya INA Akses. Itu untuk 132 perwakilan seluruh dunia. Jadi kami menjadi semacam sales lah di seluruh dunia di 132 KBRI dan perwakilan. Nah itu bisa masuk melalui INA Akses dan itu gratis. Semua barang-barang di sini bisa masuk ke sana. Karena itu penting, Vicky, Pak Andoko dan teman-teman, daripada kami harus membuat corner di embassy di KBRI, satu ruang corner fisik gitu ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan dunia digital aja kan? Tinggal beritahu pada mereka yang potensial bayar agar bisa masuk ke sana. Nah itu yang penting. Nah jadi maksud saya mudah-mudahan Jakarta Creative City Forum dan apapun dan ICCN yang digitalnya sebaik-baiknya sehingga kami dikurangi juga bebannya nih. Jangan sampai hanya menyediakan lemari dan kemudian produk-produk. Kan lebih baik dalam bentuk digital. Dan bisa jutaan kan sebenarnya yang bisa dikembangkan di sana. Daripada hanya dalam lemari nanti ada yang meriksa pula. Kadaluarsa. Ya itu jadi persoalan. Oke itu saja. Oke terima kasih banyak Bung Dubes. Anda jual kami akan coba melayani untuk membantunya. Terima kasih kepada Bung Duta Besar berkuasa penuh kita, Bung Fazrul Rahman. Saya luar biasa, tapi istri saya berkuasa penuh. Oke, ini saya sudah diberi tanda bahwa waktunya sudah habis. Terima kasih untuk para narasumber saya, jagoan-jagoan saya di atas panggung. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas waktu yang diluangkan. Kita bicara tentang semangat untuk menjadikan kerja kreatif kita ini menjadi ruang percakapan, menjadi kesempatan bagi kita mengambil ruang-ruang yang lebih jauh supaya kita bisa memberikan dampak yang lebih besar pada perbaikan kualitas hidup masyarakat kita ke depan. Terima kasih atas waktu dan ininya sekalian. Ada yang perlu Oh ini sebelah ketutupan, oh aku sebelah sini, oke. Rio kamu nggak boleh ketutupan Rio ternyata ya. Jadi kita agak berpisah jarak dulu bapak-bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini waktu sudah benar-benar habis, dari tadi sudah ada tulisan time up. Terima kasih. Mungkin mau foto bersama? Oh saya boleh di sebelah sana ya? Pasti saya nggak masuk kamera nih kalau di sebelah sini. Di tengah berarti. Oh saya di tengah, asik. Oke. Ini kayaknya panelis yang paling taat prokes ya. Nggak copot masker dari tadi pas bicara. Sekali lagi terima kasih sudah datang di acara Sarinah Jakarta Content Week pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali di acara Sarinah Jakarta Content Week. Keesokan hari kita masih ada acara sampai tanggal 12. Saya harap teman-teman, Mas Koko jangan turun dulu. Bisa tetap hadir meramaikan acara-acara kita. Nanti sekalian promo tanggal 12 di penutupan akan ada live painting. Mas Handoko selaku Ketua JCCF, aktivis brand dan lain-lain bersama beberapa seniman lainnya. Iya merangkap Pak Tino Sidin ini nanti hari Minggu. Sekarang selanjutnya saya harus ngapain? Oke. Demikian acara, tepuk tangan bersama
Sudah, terima kasih. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Terus media sosial kami di @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi negeri kami berkolaborasi.
ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajut. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us?
It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta.